Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini berbicara tentang Roh Kudus. Dan saya senang sekali, tema Roh Kudus itu sangat menggembirakan saya. Karena itu saya ingin berbicara tentang Roh Kudus. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu berarti bahwa kalau kita mendengarkan dan menuruti bimbingan Roh Kudus, kita memperoleh jaminan keselamatan. Karena kita bisa mengetahui segala sesuatu. Kita ingin mengerti apa kehendak Tuhan, bisa dengarkan Roh Kudus. Kita akan memahami apa maksud firman Tuhan untuk hidup kita, bisa dengarkan Roh Kudus. Kita bisa memilih apa yang berkenan kepada Allah, bisa. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Di dalam ayat lain dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan segala kebenaran. Tetapi memang halangan utama dari mendengarkan bimbingan Roh Kudus adalah pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita itu selalu mempertanyakan. Dan bahayanya adalah Tuhan tidak sungguh-sungguh Tuhan. Karena diukur oleh pikiran kita. Apa ya mungkin Tuhan melakukan ini? Ya itu kan mujizat sekali-sekali, tidak selalu terjadi. Tuhan juga berkarya lewat apa yang alami, yang natural, hukum alam, logika. Tuhan tidak sungguh-sungguh Tuhan. Karena dilihat dalam lingkup pikiran kita sendiri. Kalau tidak masuk akal, kemudian dirasa-rasa, apa iya Tuhan begitu gitu. Disitulah peranan Roh Kudus. Kita diminta hati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran kita itu terbatas sekali. Dan justru membuat Tuhan bukan Tuhan, tetapi Tuhan yang sesuai dengan akal budi kita. Sementara Roh Kudus tidak. Dan semua hal tentang iman itu berkaitan dengan Roh Kudus beyond akal budi. Bukan akal budi tidak baik. Akal budi baik sekali. Tetapi akal budi harus dilatih untuk bisa menemukan kehendak Allah. Bukan membuat Allah menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Karena iman beyond akal budi, melampaui akal budi. Seperti misalnya bangkit dari mati. Kalau mengandalkan akal budi, masuk akalnya di mana itu orang bangkit dari mati itu? Yesus bangkit. Iman, bukan akal budi. Bagaimana Roh Kudus turun membimbing kita? Roh Kudus bersama dengan kita mengajarkan segala kebenaran. Dan benar, dari pengalaman saya sendiri, kalau kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, kita selalu benar. Tanda-tandanya kita damai. Kita merasa lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Kita merasa optimis. Kita bisa hidup berdasarkan iman. Bisa. Roh Kudus ada di hati kita. Halangannya cuma pikiran kita. Maka kita harus belajar bagaimana mengarahkan pikiran itu supaya tunduk kepada Roh Kudus, bukan sebaliknya. Disitulah ketaatan. Ketaatan iman. Ketika kita tidak mengerti, kita belajar seperti Tuhan Yesus untuk tetap taat. Yang kedua, ketika tidak mengerti, kita belajar dari Bunda Maria, menyimpan segala perkara di dalam hati. Karena di hati itulah kemudian ketemu dengan Roh Kudus. Dan entah bagaimana Roh Kudus membimbing kita, mengarahkan kita kepada yang baik, dan akhirnya mengerti, oh begitu rupanya, itu yang Tuhan kehendaki. Di dalam hati kita ada Roh Kudus, maka jangan cepat-cepat bereaksi. Simpan dulu ke dalam batin, renungkan di dalam hati, lalu ditimbang-timbang, supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Roh Kudus. Kemudian bisa melihat, oh ini pikiran kita sendiri, bukan kebenaran, itu pikiran saya. Oh yang ini kebenaran, karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan dan kita akhirnya mengerti. Percayalah. Tetapi memang langkahnya berbeda, perspektifnya berbeda.
Langkah pertamanya adalah mempercayai Roh Kudus dan mengarahkan pikiran untuk tunduk kepada Roh, bukan sebaliknya. Hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran kita bisa membuat kita salah arah. Maka ketaatan iman itu penting sekali. Kerendahan hati untuk tidak mengikuti pikiran yang banyak diwarnai oleh egoisme, tetapi mengikuti Roh Kudus yang selalu mengarah kebaikan, kepada kerendahan hati, kepada iman yang makin penuh kepada Tuhan. Percayalah, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan itu benar. Itu firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Karena itu penting sekali belajar mendengarkan bimbingan Roh Kudus, mendengarkan suara hati yang baik, yang berkenan, yang membuat kita menjadi lebih percaya kepada Tuhan, yang membawa damai sejahtera. Itu pasti dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan kebimbangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bagaimana? Ada damai di hati, ada kepercayaan kepada Tuhan. Itulah tanda Roh Kudus berkarya. Tuhan memberkati.